Pemirsa, kepolisian masih mendalami dugaan penodaan agama pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang yang juga diduga melakukan pencucian uang. Hingga kini ada 256 rekening Panji Gumilang yang diselidiki oleh PPATK dan sudah diserahkan ke penyidik Barreskrim. Tidak tanggung-tanggung, transaksi Panji Gumilang diduga mencapai 15 triliun rupiah. Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami dari luar studio Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Selamat malam Pak Beni, selamat malam Bu Yenti. Malam. Mbak Fitri. Oke, baik, saya akan ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, saat ini kan kita belum mendengar polisi menetapkan tersangka terkait kasus penodaan agama. Belum kemudian ini ditetapkan sebagai tersangka, sudah ada lagi kasus lain yang kemudian saat ini sedang diusut mengenai dugaan pencucian uang di Al Zaitun. Kemudian hari ini juga ada forum Indramayu Menggugat yang juga melaporkan adanya pelanggaran dalam pengelolaan dana zakat dan infak. Ini artinya kenapa polisi masih jalan di tempat dan belum menentukan penetapan tersangka hingga saat ini, Pak Beni? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini termasuk kasus yang menonjol, yang menjadi atensi publik. Oleh sebab itu kami dari Kompolnas ikut mengawal kasus ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Dirpidum yang menangani, dan kami melihat tahapan yang sudah dilakukan sejak laporan masuk tanggal 23 dan 27 Juni dan tanggal 6 Juli. Ini sudah berjalan sesuai tahapannya dari tingkat penyelidikan dengan menginterview pelapor, saksi-saksi, termasuk yang menjadi terlapor sudah diinterview juga. Kemudian interview terhadap para ahli pidana, ahli agama Islam, ahli bahasa, termasuk juga pemeriksaan laboratorium forensik. Inilah yang cukup memakan waktu karena ada tahapan ini, dan untuk forensik juga masih berjalan. Namun pada tanggal 3 dan 4 Juli sudah naik ke penyidikan. Sudah naik ke penyidikan. Nah, ini tinggal saat ini gelar-gelar perkara sedang dilakukan untuk nanti penetapan tersangka, pemeriksaan tersangka. Ini sementara masih menunggu beberapa ahli, sedang dilakukan pemeriksaan per berita acara. Baik, Pak sambil Beni menunggu forensik dari lapor. Oke, tadi ada katakan kan ini kasusnya menonjol, tapi sampai saat ini saja hasil uji lapor barang bukti untuk kasus dugaan penistaan agama masih juga belum selesai dilakukan. Apakah kemudian ini juga yang menghambat gelar perkara juga sampai saat ini belum dilakukan, Pak Beni? Apakah ini hal yang wajar ataupun lumrah terjadi ketika ini merupakan sebuah kasus yang seharusnya menonjol, artinya menjadi prioritas seperti itu? Betul, jadi memang penyidik perlu hati-hati ya dalam hal ini karena kasus ini sangat sensitif dan menjadi atensi publik. Maka gelar sudah dilakukan beberapa kali antar unit karena ini kan ada 3 LP di Barreskrim. Itu sudah dilakukan. Soal lapor memang kita tidak bisa memaksa dari lapor itu harus selesai seminggu atau 10 hari atau 2 hari, kita tidak bisa karena itu ada prosesnya sendiri, termasuk ahli kita memeriksakan harus konfirmasi waktu kapan bersedianya dan sebagainya. Tetapi dari pengamatan kami, dari LP masuk naik ke sidik kemudian gelar-gelar sudah dilakukan, menurut kami masih normal ya, soal masalah rentang waktunya masih normal. Oke. Baik, itu tadi mengenai kasus dugaan penodaan agama ataupun penistaan agama. Tapi kita kemudian ketahui juga ada pengusutan mengenai dugaan pencucian uang. Saya akan beralih ke Bu Yenti terlebih dahulu. Bu Yenti, bagaimana kemudian menjadikan hasil laporan analisis dari PPATK menjadi pintu masuk untuk kemudian membongkar adanya dugaan pencucian uang di Al Zaitun? Ya, terima kasih. Justru dari PPATK ini harusnya ya kan sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa baru tertulisnya baru tadi, tapi kan ini sudah agak beberapa waktu karena kemudian juga sudah di rekeningnya sudah diblokir juga. Nah, saya kira Pak Beni dengan ini kan memang dua kasus ya, dua peristiwa yang berbeda. Artinya gini,
Yang satu ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang tentunya harus ada dugaan kejahatan asal. Kejahatan asal yang berkaitan dengan pendanaan, berkaitan dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Al Zaitun. Apakah pengurusnya, apakah secara pribadi, yang itu yang akan didalami. Dalam artian begini, nantinya kalau ini sekarang gini aja, ini kan lebih tidak sensitif ya menurut saya malah. Kalau tadi memang sensitif karena ada penodaan agama dan sebagainya. Tapi dengan masuknya kejahatan ekonominya ini, adakah penipuan, adakah pelanggaran terhadap undang-undang berkaitan dengan pengumpulan zakat? Tadi kan disebutkan zakat itu bagaimana caranya dan sebagainya. Dan kemudian mungkin juga ada pemerasan atau mungkin juga ada berkaitan dengan pendanaan bos yang tidak sesuai, itu kan berarti juga ada korupsi. Dengan adanya kasus ini bersamaan, nanti siapa tahu ini lebih mudah untuk mengungkap kasus yang Pak Beni sebutkan tadi yang memang agak sensitif, apakah itu ada penodaan agama dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang berkaitan dengan SARA, itu kan memang harus hati-hati. Tapi ini sudah ada pendukung lain, artinya bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya itu kalaupun tidak ada pelanggaran berkaitan dengan penodaan agama dan sebagainya pun ini tetap bisa berdiri sendiri kasus ini sepanjang ada dana-dana masuk dan sepanjang sudah banyak sekali dugaan-dugaan yang mencurigakan, adanya rekening yang banyak sekali. Jadi banyak sekalipun harusnya sudah merupakan sesuatu yang mencurigakan. Kata kunci dari pencucian uang adalah mencurigakan, baik itu jumlah rekeningnya maupun jumlah transaksinya yang tadi disampaikan sampai 15 triliun. Dan lagi sekarang ini semakin hari semakin banyak yang lapor dan ini membahayakan profesionalitas polisi. Masyarakat sudah mulai ini ada apa ya, kenapa kemudian disebut-sebutkan banyak orang-orang yang pernah tokoh-tokoh datang dan kemudian ada tokoh menyatakan sejak awalnya memang sesuai dengan ideologi. Oke, biasa itu seperti itu, tapi kan ini berkaitan dengan pendanaannya pun kalau ada masalah ini jauh lebih mudah. Dan kepolisian itu sekarang itu banyak keluhan, tiap laporan itu lama sekali untuk menjadikan ini penyidikan dan kemudian menentukan siapa tersangkanya. Ini adalah suara-suara yang disuarakan berkaitan Baik, dengan Bu kasus Yenti. ini dan juga beberapa kasus. Iya. Oke, baik Bu Yenti, kita tunggu tanggapan dari Pak Beni, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Beni. Apabila tadi kasus penodaan agama memang sensitif sehingga harus hati-hati kemudian untuk diusut tuntasnya. Nah, berbeda dengan dugaan pencucian uang nih, menurut Bu Yenti ini bisa kemudian lebih mudah, lebih cepat bisa kemudian diungkap seperti itu dan kemudian penetapan tersangkanya tidak selama dalam kasus penodaan agama, Pak Beni. Ya, saya sependapat. Jadi menurut saya perlu dibentuk tim khusus yang nantinya akan menangani masalah TPPU ini dengan berangkat dari predikat crime yang dilaporkan oleh masyarakat yang sudah masuk di Polres Indramayu. Dan mungkin ada informasi-informasi lain yang sudah diterima, ini perlu ditindaklanjuti segera sehingga nanti berangkat dari kasus TPPU ini nanti akan lebih mudah berkembang membuktikan asal-usul dari aset yang dimiliki, kemudian sejumlah uang yang ada di rekening itu dari mana, itu jauh lebih mudah nanti membuktikannya. Oke. Nah, mengenai aset dan rekening terkait perkembangan dugaan pencucian uang Panji Gumilang ini, Menko Polhukam sekaligus Ketua Komponas Mahfud MD kan sudah menyatakan ada sejumlah rekening yang dibekukan. Ini tepatnya yang Anda ketahui dari Komponas, berapa jumlah rekening dibekukan dan sifatnya ini dibekukan secara menyeluruh atau seperti apa, Pak Beni? Nah, itu tentunya ada di tangan penyidik ya, karena begini, saya pernah di Bareskrim dan saya pernah membawai unit pencucian uang ini. Jadi laporan dari PPATK itu ke Polri ada, ke Kejaksaan ada, ke KPK ada. Dan itu saya yakin sudah diterima dan sudah diteliti untuk nanti dilakukan penyelidikan untuk dibuktikan asal-usul uang itu, kemudian adakah unsur yang memenuhi untuk kasus TPPU-nya. Jadi ini nanti kami akan menjadi bahan kami untuk mengatensi khususnya penanganan TPPU-nya.
Oke, baik ke Bu Yenti. Bu Yenti, dari ratusan rekening yang dimiliki Panji Gumilang, ratusan diantaranya kemudian sudah dibekukan oleh pemerintah. Nah, ini bagaimana kemudian langkah penyidik untuk mengetahui asal-usul uang ini? Iya, sebenarnya harus cepat ya Pak. Ya Pak Beni yang disampaikan itu harus cepat. Karena apa? Kalau PPATK yang membekukan itu sangat terbatas waktunya. Pertama kali itu jadi membekukan itu dalam artian menunda transaksi sementara. Pertama hanya 5 hari, kemudian ditambah 15 hari. Jadi 20 hari. Artinya apa? Dalam waktu 20 hari ini cepat-cepat untuk supaya ini tetap dibekukan dalam proses gitu. Karena apa? Ini dugaannya udah sangat keras bahwa ada sekian ratus rekening, bahwa itu juga harus pasti, dan ahli-ahli saksi-saksi terutama ya saksi-saksi itu kan bisa diperiksa semuanya, dan ya meminta kepada kepolisian ya untuk membedakan ini bukan delik aduan, jadi tidak harus nunggu laporan. Dengan adanya info-info dan sebagainya itu sesuatu yang penyelidik pada waktu itu adalah mengetahui, kemudian diolah menjadi penyidikan, ditemukan peristiwanya, tentukan pelakunya. Mestinya seperti itu, apalagi TPPU itu mengejar jangan sampai uang-uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan asal yang seperti disebutkan Pak Menko juga, dan kemudian kemungkinan kalau saya kemungkinan juga tambah ada pemerasan itu Pak, karena mereka kaget ternyata ada yang tidak boleh pulang, tidak boleh libur kalau belum memenuhi ini, bayarnya sekian tadinya berapa gitu ya, itu kan belum penipuan. Artinya karena dia nggak melakukan, tetapi begitu diterdesak seolah-olah itu diancam, berarti kan ada pemerasan, itu juga kejahatan asal. Jadi sebetulnya ini lebih mudah, dan mungkin timnya itu berbeda kan, satunya tim berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dalam buku 2 KUHP bab 1, yang satunya lagi adalah berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan dengan kejahatan asal bisa dari Undang-Undang KUHP, bisa juga dari undang-undang yang lain tadi, undang-undang tentang penyelenggaraan pesantren, undang-undang tentang pemberian dana BOS, itu berarti kan juga undang-undang korupsi, juga ada undang-undang berkaitan dengan IT, itu juga kan ada. Itu jadi misalnya menyampaikannya lewat IT, kemudian merekrut, kemudian orang bayar, itu bukan masalah penodaan agamanya, adalah ada masalah bagaimana meminta iuran atau apapun melalui undang-undang IT itu. Yeah. Oke, baik. Nah, Pak Beni, ini bagaimana Kompolnas mengawal agar kepolisian dapat bertindak dengan cepat, terutama di kasus dugaan pencucian uang yang tadi dikatakan oleh Bu Yenti, ini bukan delik aduan sehingga tidak harus menunggu laporan, berdasarkan dari info saja sudah bisa bergerak. Ya, jadi yang kami sampaikan tadi kan ditangani oleh Direktorat Pidana Umum, dan untuk TPPU di Direktorat Ekonomi Khusus. Kami tentunya akan nanti berkoordinasi, kemudian mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut dari laporan PPATK itu sudah dilakukan. Nah, ini nanti kami akan kawal terus, dan mudah-mudahan nanti sesegera mungkin sudah ada predikat KM-nya apa, kemudian nanti tinggal pembuktian dan aliran dana itu kemana saja begitu. Oke, baik, kita akan tunggu semoga secepatnya penyidik bisa menetapkan tersangka atas kasus ini, terutama di dugaan pencucian uang. Terima kasih Pak Beni dan juga Bu Yenti telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.